Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana menurut mayoritas ulama ini merupakan waktu yang paling kuat potensinya untuk turunnya Lailatul Qadar di 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan, dan dikerucutkan lagi di tanggal-tanggal ganjil, yakni tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Di sini ada cara untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dan cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Disebutkan ada 3 maratib, ada 3 tingkatan seorang menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam upaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yani maratib ihya'iha thalath. Yang pertama, ini yang paling tinggi, wa hiya ihya'u lailatiha bis-shalah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara sholat sepanjang malam. Ini tertinggi, paling berat, tapi paling berpotensi. Dengan cara apa? Seorang sholat ba'da isya sampai sahur, tidak berhenti. Ba'da isya sampai menjelang sahur, terus sholat. Ini tingkatan pertama, dan ini sangat berat sekali. Tapi potensi seorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar paling besar dengan cara seperti ini. Atau mungkin kalau di sini setelah tarawih, ya, tarawih misalkan selesai jam 8:30, lanjut tambah sholat lagi sampai menjelang sahur terus tanpa henti. Saya pernah merasakan ini ketika di Yaman. Jadi kalau malam ganjil itu, terutama malam ganjil ya, karena kita pada maghrib itu masih buka terus pada isya itu belajar dulu, nggak langsung tarawih. Kalau di Yaman tempat kita belajar itu pada isya belajar dulu sampai jam 9. Nah, jam 9 itu sambung sholat sampai sahur. Jadi sampai hampir adzan, sepanjang malam itu sholat tanpa henti. Yang dibaca kadang 10 juz, kadang 15 juz semalam, dengan 2 imam gantian. Kadang dibagi 2, kalau 15 juz berarti separuh-separuh sampai pagi. Dan itu biasanya kalau pas Ramadan dan 10 hari terakhir itu pas puncaknya musim dingin di sana. Jadi mata itu pengennya tidur karena puncaknya musim dingin. Jadi kita sholat tarawih itu pakaian kita lapis 3, jaket 2, pakaian biasa ini 1, jaketnya lapis 2, pakai khuf itu kayak kaos kaki tapi dari kulit, pakai kaos tangan, pakai penutup kepala. Bisa dibayangkan berat sekali. Tapi paling tidak kita pernah merasakan, pernah mengamalkan itu. Jadi kaki kita itu kalau sudah selesai mau makan sahur itu dipegang, dicubit itu udah nggak terasa, mati rasa karena terlalu lama berdiri. Ini kalau nanti jamaah ada yang mampu silahkan di 10 hari terakhir coba saja, nggak harus 10 hari lah, paling tidak sekali-kali pernah ya. Siap nyoba nggak? Paling tidak pernah sekali seumur hidup lah mencoba sholat jam 9 sampai subuh, sampai mendekati subuh ya, untuk makan sahur, walaupun sekali seumur hidup. Kan sudah mengamalkan tingkatan tertinggi ini ya, lumayan kan sekali seumur hidup.
Kalau kita di Yaman bertahun-tahun, karena tiap tahun mengadakan itu. Nanti rasanya bagaimana ya, bisa dicoba. Kemudian tingkatan pertengahan. Kalau tingkatan pertengahan itu wa wusta wa hiya ya'u mu'adhamiha bi dzikri. Tingkatan pertengahan ini menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara berzikir sepanjang waktu, sepanjang malam, tapi melebihi tengah malam, tapi tidak sampai mendekati sahur. Jadi misalkan ya, di sini tengah malamnya misalkan kita asumsikan jam 12, maka harus lebih jam 12. Jadi misalkan jam setengah 1, jam 1 gitu. Dari ba'da tarawih zikir terus di tempat, zikir terus sampai jam 1, sampai setengah 1. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, terus diulang-ulang gitu. Sampai lebih dari jam 12. Ini tingkatan keberapa? Kedua. Ya. Pertengahan. Ini potensi dapat Lailatul Qadarnya juga sudah lumayan, tapi kalah dengan yang pertama. Kemudian dunia yang terendah. Yang terendah ini dengan cara ayusalli al-isya'a fi jama'atin was-subha fi jama'atin. Dengan cara sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini mungkin yang realistis bagi kita. Minimal kalau mau cari Lailatul Qadar, usahakan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu jangan pernah luput dari sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, karena itu paling minimalnya begitu, paling rendah. Jadi usahakan kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, usahakan sholat subuh dan sholat isya-nya berjamaah di masjid, minimal itu. Kalau itu pun bolong-bolong, ya sudah, ya jangankan kok Lailatul Qadar, blas itu ya, luput semua ya. Minimal itu yang paling rendah, yang paling rendah. Dengan itu kita insya Allah berpotensi ya, baru berpotensi dapat Lailatul Qadar, baru berpotensi, belum tentu dapat juga padahal. Makanya para ulama zaman dulu, pendahulu kita, para ulama salaf itu yang dapat Lailatul Qadar itu manusia-manusia pilihan, orang-orang berilmu yang benar-benar ahli ibadah. Jadi kemungkinan besar, maaf ya, bukan kita bagaimana enggak ya, tapi level-level kita ini kecil kemungkinan dapat Lailatul Qadar. Sudah dapat, kecil kemungkinan. Bagaimana pada tarawih sudah tidur kok, ya kan? Pulang setengah 9 sampai rumah, makan, setelah jam 9 tidur sampai pagi. Itu kecil kemungkinan dapat Lailatul Qadar, sangat kecil kemungkinan. Tapi jangan berkecil hati tadi. Yang terakhirlah minimal kita berdoa dan berharap mudah-mudahan dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu masih punya kesempatan, walaupun cuma entah berapa persen ya, masih kecil sekali itu kemungkinannya. Kemudian kalau tidak bisa atau sulit mendapatkan Lailatul Qadar, minimal kita dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu beda jamaah sekalian. Jadi mendapatkan Lailatul Qadar itu sesuatu yang berbeda dengan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar itu berat sekali, sangat berat sekali, dan sulit, mungkin level kita nggak masuk itu. Kecuali tadi ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan kita sholat ba'da isya atau ba'da tarawih sampai pagi terus setiap malam, mungkin. Atau zikir setiap malam sampai tengah malam lebih sedikit, mungkin. Lah, kalau mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu lebih mudah. Maksudnya gini, yang penting pas Lailatul Qadar turun, dan kemungkinan kan di 10 hari terakhir ya, yaitu kita nggak tahu tepatnya di mana, tapi itulah. Makanya paling tidak 10 hari terakhir bulan Ramadan itu malamnya, malam hari itu jangan sampai tidak punya amal soleh. Malam itu setelah matahari tenggelam, itu mulai malam hitungannya.
sampai sebelum adzan subuh, itu namanya malam. Nah, di kurun waktu itu jangan sampai kita tidak punya amal soleh sama sekali. Karena kalau kita punya amal soleh di waktu itu, paling tidak ya sholat fardu, baca Quran, zikir, misalkan ya, itu masih memiliki kesempatan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Bukan dapat Lailatul Qadar, cuma keutamaannya. Keutamaannya apa? Keutamaannya itu ketika kita beramal soleh di waktu kurun waktu itu selama 10 hari terakhir Ramadan, nanti ngepasi Lailatul Qadar turun, maka amalan kita itu ternilai khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada apa? 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Jadi kita beramal sekali itu lebih besar pahalanya dari kita beramal dengan amal yang sama di luar Lailatul Qadar selama 83 tahun. Padahal umur kita mungkin nggak sampai 83 tahun, tapi kita beramal sekali di malam itu seperti beramal lebih daripada 83 tahun. Masya Allah. Jadi misalkan nanti di malam-malam ini ya kita jangan sampai tidak punya amal soleh ya, dari baca Quran, berzikir ataupun sholat taraweh lumayan. Maka di malam hari ini jangan sampai absen dari sholat taraweh. Siapa tahu pas itu turun Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu misalkan turunnya jam 2 umpamanya ya, di tanggal ini jam 2 umpamanya. Nah itu semalam itu terkena barokahnya dari awal malam semenjak matahari tenggelam sampai sebelum subuh itu mendapatkan berkah daripada turunnya Lailatul Qadar yang cuma sekejap itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, dianjurkan di malam-malam ini 10 hari terakhir bulan Ramadan, wabil khusus itu ya, untuk memperbanyak doa Allahumma innaka apa? Afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha mengampuni, Maha memaafkan, dan Engkau mencintai untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Afun, bedanya apa? Saya buka kuis. Kalau ada yang bisa jawab tepat, saya kasih uang 20.000, lumayan ya. Bedanya apa? Afun, pemaafan dari Allah dengan istighfar. Pemaafan dengan pengampunan dari Allah kepada kita itu bedanya apa? Ada nggak yang bisa jawab? Bedanya Allah memaafkan kita dengan mengampuni kita. Ini di bulan Ramadan tuh pakai katanya bukan istighfar, bukan astagfirullah, tapi minta afun, pengampunan. Allahumma innaka afuun, ya, afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, sudah saya kasih tahu saja ya. Jadi nggak jadi hadiahnya. Bedanya begini, kalau pengampunan dari Allah terhadap dosa kita, itu dosanya diampuni, dicoret, hapus, plus data pernah melakukan dosa ini coret semua, hapus, nggak ada bekasnya. Tapi kalau cuma istighfar, dari kita istighfar kemudian Allah mengampuni kita, tidak memaafkan, itu dosanya dicoret tapi datanya masih ada. Nanti di hari kiamat dibaca oleh kita dan para makhluk, si A pernah begini, si B pernah begini. Dosanya nggak ada tapi datanya masih ada. Data fulan dulu pernah berzina, ada, jam berapa, perempuannya siapa, masih ada. Dosanya nggak ada tapi tulisannya masih ada. Kalau pengampunan dari Allah, dosanya hilang, tulisan datanya hilang semua. Jadi maka hati-hati ya, berbuat dosa, terutama dosa besar itu hati-hati, karena nanti bisa jadi catatannya itu walaupun kita sudah tobat itu masih ada. Nauzubillah. Jadi misalkan ada fulan dulu di dunia hobi berzina dengan 200 perempuan, nanti ada datanya itu. Kalau cuma diampuni oleh Allah, data perzinaan itu masih akan dibaca oleh kita sendiri dan orang-orang manusia di masa itu, di hari kiamat nanti. Walaupun tidak ada dosanya, tapi malu juga kan? Kita baca perbuatan kita dan baca orang lain. Makanya kalau harus terjatuh pada dosa itu dosa kecil saja,
Kalau dosa kecil gampang, tidak seperti itu. Dosa besar berat sekali itu. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.